Yang ini, Pak. Jadi, selamat sore kepada Bapak dan teman. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan soal medium. Soal yang pertama, lingkaran memiliki sebuah persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 11 sama dengan 0. Kemudian, lingkaran tersebut akan dirotasikan pada pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi negatif 90 derajat. Persamaan bayangan lingkaran tersebut adalah, jadi sudut rotasi yang dibentuk tadi kan adalah negatif 90 derajat. Nah, titik pusatnya itu di 0,0. Nah, bisa kita ubah sudutnya itu jadi kayak 360 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 270 derajat. Kemudian, kita juga tahu kalau misalkan rumus untuk mencari persamaan bayangan untuk X aksennya itu sama dengan X mula-mula atau titik awalnya dikalikan dengan cos alfa dikurang Y sin alfa. Untuk Y aksennya itu X sin alfa plus Y cos alfa. Dia juga dapat diubah dalam rumus matriks. Nah, kemudian kita masukkan soal tadi ke dalam rumus, yaitu X aksen sama dengan cos 270 derajat negatif sin 270 derajat. Kemudian Y aksennya itu sin 270 derajat dikalikan kemudian cos 270 derajat dikalikan dengan matriks 2 kali 1 yaitu X dengan Y. Kemudian seperti yang kita tahu kalau misalkan cos 270 derajat itu sama dengan 0, kemudian sin 270 derajat itu sama dengan 1. Sin 270 derajat itu sama dengan min 1. Maka minus sin 270 derajat itu menjadi min 1. Jadi 1. Kemudian kita mengalihkan matriksnya untuk memperoleh X aksen dan Y aksen, kita mengalihkan matriksnya 0 dikali Y ditambah 1 dikali 0 dikali X ditambah 1 dikali Y, menghasilkan Y. Kemudian untuk Y aksen sendiri, yaitu negatif 1 dikali dengan X, menghasilkan negatif X ditambah 0 dikali Y. Jadi hasilnya itu Y dengan minus X. Nah, rumus persamaan lingkaran yang pertama tadi yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X minus 4Y minus 11 sama dengan 0. Kemudian kita perlu menyubstitusikan nilai X dan Y yang telah kita peroleh tadi ke dalam persamaan lingkaran untuk mendapatkan persamaan bayangannya. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X minus 4Y minus 11 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita peroleh kalau misalkan nilai X-nya itu sama dengan negatif Y aksen. Nah, kita masukkanlah dia menjadi negatif Y aksen kuadrat. Terus Y-nya itu tadi kan kita peroleh itu sama dengan X aksen. Diinput juga lah nilai Y-nya menjadi X aksen kuadrat plus 2 kali negatif Y aksen minus 4 kali X aksen minus 11 sama dengan 0. Kemudian diperolehlah persamaannya itu menjadi X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat minus 4X aksen minus 2Y aksen minus 11 sama dengan 0. Sehingga persamaan bayangannya itu yang ini. Kemudian ini adalah gambar lingkarannya yang sebelum dirotasikan dan setelah mengalami rotasi. Untuk soal kedua, karena transformasi dilanjutkan dengan rotasi. Karena transformasi matriks X
3, 2, min 1, 4. Dilanjutkan dengan rotasi terhadap min 2,3. Dan diketahui kalau misalkan titik-titiknya itu A 0,0, B 8,0, C 4,6 itu membentuk segitiga yang dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, yang ditanya berapa luas segitiga ABC setelah mengalami rotasi. Yang pertama, untuk mencari luas akibat transformasi matriks, digunakan rumus determinan matriks. Adapun rumus determinan matriksnya itu yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, tadi kan kalau misalkan matriks yang akan ditransformasikan itu kan yang ini, 3, 2, min 1, dan 4. Kemudian kita akan mencari determinan X-nya, yaitu 3 dikalikan 4 dikurang negatif 1 dikali 2. Diperoleh nilainya itu 12 tambah 2 sama dengan 14. Kemudian kita akan mencari luas bangun datar segitiga yang akan dirotasikan. Nah, luas segitiga awalnya itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya itu tadi 8, tingginya itu 6, sehingga hasilnya itu 24. Kemudian untuk mencari luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah luas segitiga awal dikalikan dengan determinan X-nya. Jadi 24 kali 14, diperoleh hasilnya itu 330. Kemudian untuk soal ketiga, tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9 oleh rotasi negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 sebagai pusatnya. Nah, sudutnya itu juga sama yang kayak tadi. Kalau misalkan sudutnya ini adalah negatif 90 derajat dan rotasinya itu 0,0. Kemudian parabola ini akan dirotasikan sejauh 270 derajat. Kemudian kita disuruh untuk mencari nilai X aksen dan Y aksennya. Jadi sama seperti rumus yang tadi, kita itu bisa menggunakan rumus matriks yang X aksen sama dengan cos 200. Cos alfanya kan jadi 270 derajat. Jadi cos 270 derajat, sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat dikalikan dengan matriks X dan Y. Kemudian hasilnya itu X aksen dan Y aksen. Ini nanti untuk memperoleh ini 0 akan dikalikan dengan X ditambah 1 dikali Y. Jadi hasilnya itu nanti X aksennya itu sama dengan Y, dan Y aksennya itu untuk memperolehnya negatif 1 dikalikan dengan X ditambah 0 dikali Y. Hasilnya adalah negatif X. Nah, persamaan parabolanya tadi kan Y sama dengan X kuadrat kurang 6X plus 9. Nah, nilai X dan Y yang telah kita peroleh tadi diinput ke dalam persamaan parabolanya untuk memperoleh persamaan bayangan. Nah, tadi kan kalau misalkan X aksen itu sama dengan Y dan negatif Y aksen itu sama dengan X. Nah, kita masukkanlah nilai X dan Y-nya. Kalau misalkan Y-nya itu tadi kan sama dengan X aksen, maka dimasukkan X aksen. Di sini X kuadratnya diubah menjadi negatif Y aksen kuadrat kurang 6 kali negatif Y aksen plus 9. Jadi persamaan bayangan parabola yang diperoleh adalah X aksen sama dengan Y aksen kuadrat plus 6Y aksen plus 9. Soal yang keempat adalah koordinat titik puncak bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat negatif 4X negatif 5 oleh rotasi pada pusat 10,0 dengan sudut rotasi negatif 270 adalah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah mencari titik puncak dari parabola di atas. Nah, untuk mencari titik puncak itu, kita tahu kan, rumusnya itu untuk mencari Y puncak itu negatif dari diskriminan per 4A. Nah, kalau untuk mencari diskriminan pada parabola di atas itu kan min B, kalau rumus diskriminan itu kan min B kuadrat kurang 4AC. Nah, B-nya itu kan yang negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan itu menghasilkan 16,
dikurang 4 kali A. A-nya itu dapat kita lihat kalau misalkan X-nya itu 1 dan C-nya itu negatif 5. Terus kemudian diperoleh lah kalau misalkan hasilnya itu nanti negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Untuk mencari X puncak itu dapat menggunakan rumus sumbu simetrik atau negatif B per 2A. Nah, tadi kan kalau misalkan B-nya itu kan negatif 4. Nah, negatif 4 per 2 kali 1 adalah 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari sudut rotasinya tadi. Alfanya tadi kan negatif 270 derajat. 270 derajat itu, negatif 270 derajat itu sama dengan 90 derajat. Nah, kita juga masih sama menggunakan rumus yang di awal tadi. Kalau misalkan untuk mencari X aksen dan Y aksennya itu menggunakan cos alpha, sin alpha, negatif sin alpha, terus kemudian sin alpha dan cos alpha dikalikan dengan X kurang A, di mana A ini adalah titik sebagai, kalau tadi kan rotasinya itu di 0,0, sedangkan yang ini rotasinya itu sudah berada di pusat lain. Nah, rotasinya itu 10,0. Nah, A-nya itu yang mana? A-nya itu yang 10 dan B-nya itu yang 0. Nah, jadi setelah matriksnya dikalikan akan dijumlah dengan matriks titik pusat yang akan dirotasikan itu. Maka kita akan menginput semua hal yang telah diketahui pada soal menjadi X aksen sama dengan 0, negatif 1, X kurang 10 ditambah 10. Yang ini Y aksen sama dengan 1, 0, Y min 0 plus 10. Nah, tadi kalau misalkan di awal juga sudah dijelaskan kalau misalkan untuk memperoleh X aksen itu berarti 0 dikali X kurang 10 itu kan 0. Kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali Y kurang 0. Menghasilkan itu negatif Y. Kemudian negatif Y-nya akan dijumlahkan dengan matriks yang berada di sini, menghasilkan Y tambah 10. Untuk Y aksen itu diperoleh dari 1 dikali X kurang 10, menghasilkan X kurang 10, kemudian ditambah dengan 0 kali Y kurang 0, itu 0, kemudian dijumlahkan dengan 0. Hasilnya itu Y aksen akan sama dengan X dikurang 10. Kemudian kita akan menyubstitusikan nilai X puncak dan Y puncak yang telah kita peroleh pada pembahasan sebelumnya ke dalam persamaan parabola tadi. Jadi, tadi kan kalau misalkan X aksen itu sama dengan negatif Y plus 10, dan Y aksen itu sama dengan X negatif 10. Maka, tadi kalau misalkan di soal sebelumnya itu, kalau misalkan titik Y puncaknya itu kan negatif 9. Jadi, negatif 9 ditambah dengan 10, hasilnya itu nanti 19. Kemudian ya aksennya itu diperoleh dari X puncak dikurang 10. X puncaknya itu kan 2. 2 dikurang 10 sama dengan 8. Maka koordinat titik puncak setelah mengalami rotasi adalah 19,8. Sekian dari saya, terima kasih. Membahas soal advance. Jadi soal yang pertama, misalkan G adalah garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik A yaitu 3,4. Jika garis singgung tersebut ditransformasikan dengan matriks rotasi sebagai matriks berikut, maka absis dari titik potong antara garis singgung lingkaran dengan garis hasil transformasi adalah. Nah, tahap pertama kita akan menentukan garis singgung pada lingkaran tersebut.
dengan cara persamaan persamaan lingkaran yang umum adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan n kuadrat. Nah, di sini kita bisa ganti salah satu dari x menjadi x yang ada di koordinat A tadi, dan y juga kita ganti dengan koordinat y yang di koordinat A itu tadi. Nah, x-nya kan tadi 3, y-nya 4. Sehingga kita bisa menyimpulkan persamaan 3x tambah 4y sama dengan 25. Nah, tahap 2 adalah menentukan garis singgung pada lingkaran oleh matriks. Nah, jadi kita buat matriks X aksen dan Y aksen sama dengan matriks transformasi dikali X dikali matriks X dan Y. Nah, sesuai peraturan matriks, kalau kita memindahkan ruas, jadi matriks transformasi kan bersebelahan dengan matriks X dan Y. Nah, ketika ditukar X matriks XY dan matriks X aksen dan Y aksen itu bertukar, dan kemudian matriks transformasi menjadi matriks inverse. Nah, kita masukkanlah matriks transformasinya. Kemudian kita hitung matriks inverse berapa dengan rumus 1 per determinan dari matriks dikali adjoint dari matriksnya tersebut. Nah, jadi diperoleh perhitungan sebagai berikut: 1 per 3/5 kuadrat tambah 4/5 kuadrat dikali 3/5 ya pokoknya kali matriks yang sudah dioperasikan dan adjoint, nanti dikali dengan matriks yang sudah dipindahkan tadi. Nah, kemudian dapatlah hasil perhitungan yang hasil ini ya, perhitungan determinannya yaitu 1, sehingga 1/1 kali dikali adjointnya. Nah, karena ini sama, karena ini 1/1 sehingga matriksnya tidak ada yang perlu diubah. Kemudian kita tinggal kalikan aja matriks yang diubah dengan X aksen dan Y aksen. Diperoleh seperti ini perhitungannya: 3/4 X aksen min 4/5 Y aksen, dan 4/5 X aksen ditambah 3/5 Y aksen. Nah, tahap ketiga adalah substitusi bentuk kepersamaan garis awal, yaitu 3x plus 4y sama dengan 25. Kita masukkan perhitungannya, baru kita ubah bentuknya ke yang x-nya menjadi x yang biasa dan y juga yang biasa, sehingga membentuk persamaan garis yang baru. Lalu kita kalikan ke dalam. Nah, bisa kita di sini bahwa y-nya tereliminasi, min 12 tambah 12/5, sehingga y-nya 0. Nah, tinggal tersisa x-nya, yaitu 25/5x sama dengan 25. 5x sama dengan 25, dan hasil absis yang diperoleh adalah 5. Nah, dan bisa dilihat di sini bahwa ini adalah lingkaran yang persamaan lingkaran tadi yang hasilnya 25. Kemudian garis biru adalah garis singgungnya, dan kemudian ini garis hasil transformasi oleh matriks transformasi tadi. Kalau yang kedua adalah diberikan matriks M sama dengan matriks tersebut. Temukan ekspresi dari matriks M pangkat 12. Nah, jadi yang pertama kita menentukan sudut dari rotasinya. Nah, bisa kita lihat di sini, angka ini bisa dibilang terdapat dalam sudut-sudut istimewa. Yaitu bisa kita lihat sendiri, setengah akar 2 itu cos 45, dan juga bisa jadi sin 45. Nah, minus setengah akar 2 itu minus sin 45, dan setengah akar 2 adalah cos 45. Maka bisa disimpulkan bahwa sudutnya adalah 45 derajat. Nah, tahap kedua adalah menentukan matriks rotasinya. Jadi, M pangkat 12 dengan sudut 45 derajat dan
bilangan pangkatnya 12, maka bisa kita simpulkan rumus seperti berikut. 12 dikali 45 derajat dikurang dengan 360 derajat sama dengan 8 tambah 4 dikali 45 derajat dikurang 360 derajat. Mau seperti itu, kita ingin menguraikan 8 dengan 4 agar kan 360 tuh faktornya bisa 8 kali 45 juga. Jadi bisalah kita uraikan dengan formula seperti berikut. Jadi 8 kali 45 tambah 4 kali 45 dikurang 8 kali 45 derajat. Sehingga 8 kali 45 yang ya 8 kali 45 dikurang 8 kali 45 kan 0. Jadi tersisa 8 kali 45 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, yang ketiga tinggal kita substitusi sudutnya. Nah, M412 berarti dapat kita simpulkan dengan matriks seperti berikut. Jadi cos 180 derajat, sin 180 derajat, minus sin 180 derajat, dan cos 180 derajat. Sehingga matriksnya ada sebagai berikut. Minus 1, 0, 0, minus 1. Soal ketiga, tentukanlah bayangan parabola x kuadrat tambah 6y sama 0 yang dirotasi pi per 3 berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat putar C, yaitu C 4,2. Melanjutkan dirotasi pi per 6 dengan pusat dan arah yang sama. Nah, persamaan parabola x kuadrat plus 6y sama 0 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat C 4,2. Mengapa bisa seperti itu? Nah, jadi pi per 3 adalah 60 derajat dan pi per 6 adalah 30 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan 60 tambah 30 sama dengan 90 derajat. Dan kemudian kita masukkan sudut-sudutnya yaitu cos alfa plus beta di setiap matriksnya itu. Dan juga ada persamaan lagi yaitu x minus m dan y minus n ditambah m dan n. Dengan mn itu merupakan pusat putar C tersebut. Nah, lalu kita masukkan semua angka-angkanya. Jadi yang total sudutnya ada 90 derajat. Terus kita ubah cos 90 berapa, minus sin 90 berapa, sin 90 berapa, cos 90 berapa. Kemudian kita kalikan yang matriks 0 min 1 1 0 dengan matriks x min 4 dan y min 2. Sehingga dapat diperoleh hasil seperti berikut dan kita tambah dengan 4 dan 2 jadi minus y plus 6 dan x minus 2. Sehingga dapat kita peroleh x aksen. Sehingga dapat kita peroleh x aksen sama dengan minus y plus 6. Jadi y sama dengan 6 minus x aksen. Dari aksen sama dengan x minus 2 sehingga x sama dengan y aksen plus 2. Nah, terus kita substitusi nilai x dan y pada persamaan. Jadi hasil x itu kita masukkanlah ke x tadi dan hasil y tadi kita masukkan ke y. Kemudian kita keluarkan karena ini x kuadrat, jadi kita jabarkan faktor kita kalikan. Kemudian yang 6y juga kita kalikan. Terus kita hitung. Jadi diperolehlah y kuadrat plus 4y minus 6x plus 40 sama 0. Soal keempat. Tentukanlah bayangan segitiga ABC dengan titik A yaitu 5,0, B yaitu minus 10,0, dan C 0,-12. Yang dirotasi 225 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat putar 0. Dengan pusat putar O yaitu 0,0. Jadi, pertama kita akan menentukan matriks untuk tiap titik dan bayangannya. Nah, jadi kita akan menentukan titik-titik dalam segitiga. Sehingga dapat kita buat matriks seperti ini yaitu x dan y di setiap titiknya itu x1 y1, x2 y2 dan x3 y3. Nah, kemudian kita pakai matriks yang umum yaitu cos minus sin dan cos dikali dengan x dan y setiap titik pada awalnya. Kemudian kita masukkan nilai sudutnya yaitu 225 derajat dan kita masukkan nilai x dan y di setiap titik itu. Nah, kemudian kita hitunglah cos dan sin dari masing-masing sudut itu sehingga diperoleh minus setengah akar 2, minus setengah akar 2, setengah akar 2 dan minus setengah akar 2. Lalu kita kalikan matriks itu dengan
matriks yang koordinat X dan Y setiap titik. Jadi setelah dikali, diperolehlah bayangan segitiga ini dengan titik sudutnya A itu -5/2 akar 2, -5/2 akar 2. Dan begitu selanjutnya. Jadi A itu mewakili kolom pertama, B itu mewakili kolom kedua, dan C itu mewakili kolom ketiga. Udah, Pak. Sudah selesai? Yap.